Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Puan puji setinggi langit untuk Anies Baswedan. Formula E yang diselenggarakan di sirkuit Ancol Jakarta Utara membawa nama baik Indonesia di dunia internasional. Sore tadi saya memenuhi undangan Pak Anies Baswedan menonton balap Formula E di Ancol. Hiburan dan pengalaman baru ini benar-benar beda karena suara mobil balap listrik ini tidak terlalu bising seperti mobil balap lainnya, kata Ketua DPR Puan Maharani di akun Instagramnya pada Sabtu 4 Juni yang lalu. Kata Puan, Formula E merupakan upaya Indonesia untuk mengkampanyekan kendaraan ramah lingkungan. Lewat Formula E ini, kita ikut berperan mengkampanyekan inovasi kendaraan ramah lingkungan dan juga penggunaan energi berkelanjutan, ungkap Puan. Puan mengatakan Formula E di Jakarta meningkatkan nama baik Indonesia di dunia internasional. Saya berharap event internasional ini semakin meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Sementara itu, Jokowi menilai kejuaraan balap mobil listrik Formula E akan menjadi ajang olahraga masa depan. Hal itu antara lain karena adanya pergeseran penggunaan kendaraan yang berbasis energi listrik. Formula E, kata Jokowi, telah memperkenalkan teknologi kendaraan listrik dan industri kendaraan ramah lingkungan. Saya kira teknologi yang dipertontonkan akan juga mendukung ke arah sana. Semuanya akan menuju ke ramah lingkungan. Begitu ujarnya. Para jawara Formula E kompak puas balapan di Indonesia. Terima kasih Indonesia. Balapan Formula E Jakarta 2022 telah rampung digelar pada Sabtu 4 Juni. Mitch Evans, Jean, Eric Vergne dan juga Eduardo berhasil naik podium dengan finish masing-masing di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Rangkaian acara Formula E Jakarta digelar di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta sejak pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, diawali sesi free practice 1 dan 2, kualifikasi dan juga balapan. Formula E memiliki format balapan cukup unik, yakni digelar selama 45 menit plus 1 lap. Seusai balapan, Mitch Evans, Jean-Eric Vergne dan juga Eduardo Mortara kompak mengaku puas dengan hasil yang mereka raih. Ketiganya juga menuturkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Berada di Indonesia adalah sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan. Terima kasih Indonesia dan semoga cuaca di Indonesia bisa lebih dingin, kata Mitch Evans dalam konferensi pers usai balapan pada Sabtu 4 Juni. Saya sangat senang balapan di sini, tracknya sangat bagus dan saya rasa penonton Indonesia juga sangat menyentuh, sangat menyenangkan dan terima kasih masyarakat Indonesia, ujar Vergne. Berada di Indonesia sangat menyenangkan, saya ucapkan terima kasih pada masyarakat Indonesia dan tidak sabar untuk kesini lagi. Begitu kata Mortara. Adapun di balapan kali ini, pebalap keturunan Indonesia, Nick de Vries, tak mampu mendulang hasil positif, ia gagal menyelesaikan balapan. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga mengapresiasi perhelatan Jakarta E-Prix 2022 atau Formula E pada Sabtu 4 Juni yang dinilai berjalan dengan sukses. Zulhas, sapaan akrab Ketua Umum PAN itu, bahkan dengan tegas menyebut gelaran Jakarta E-Prix 2022 benar-benar berkelas dunia. Luar biasa, terasa sekali ini event kelas dunia, kelas internasional. Insya Allah membanggakan Indonesia di kancah global. Pernyataan Zulhas ini bisa jadi tidak lepas dari kehadiran berbagai sponsor yang mendukung perhelatan Formula E di Jakarta. Meski logo sponsor yang terlihat didominasi perusahaan luar negeri dan juga swasta. Sebelumnya, Zulhas telah memborong tiket tribun Formula E untuk para kader PAN melalui putrinya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. Zulhas tiba di Jakarta International E-Prix Circuit ditemani sejumlah elit PAN yaitu Hatta Rajasa, Sekjen PAN Edi Suparno dan juga Zita Anjani. Zulhas dan juga rombongan langsung ke area VVIP. Di sana sudah ada sejumlah tokoh nasional seperti Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menparekraf Sandi Uno, Wagub DKI Riza Patria dan lainnya. Zita Anjani juga menceritakan bagaimana Zulhas begitu antusias mendukung dan datang ke acara Formula E ini. Saya ditanyain terus, dipesenin harus mendukung. Kata Ketum, ini membanggakan Indonesia. Sampai tadi mau berangkat, Ketum pun sangat antusias.
Zulhas dan Anies memang dikenal dekat, keduanya kerap berdampingan di depan publik. Dalam beberapa bulan terakhir, Anies dan juga Zulhas sering diberitakan berada di acara yang sama. Anies pun juga bangga karena 150 negara menayangkan Formula E dan juga bikin Jakarta mendunia. Gubernur DKI Jakarta sebelumnya mengatakan bahwa 150 negara bakalan menayangkan secara langsung ajang balapan Formula E Jakarta di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Juni. Formula E kesempatan kami untuk mempromosikan Jakarta, mempromosikan Indonesia di hadapan dunia, kata Anies di lapangan Benteng, Jakarta Pusat pada Jumat 3 Juni kemarin. Adapun balapan Formula E Jakarta berdasarkan jadwal dari Federasi Otomotif Internasional, Formula E melalui laman FIA Formula E.com, balapan seri ke-9 itu dipadatkan dalam satu hari saja. Agenda pertama dimulai melalui latihan bebas 2 kali, yakni pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat dan 9 pagi. Kemudian sesi kualifikasi pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat sampai 11.55 waktu Indonesia Barat. Dan balapan puncak dijadwalkan pukul 3 sore waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 4 sore. Sementara itu melalui story akun Instagram pribadinya @anisbaswedan, siaran balapan Formula E Jakarta ditayangkan stasiun televisi di antaranya seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan juga Cina. Sedangkan siaran untuk babak kualifikasi dan puncak balapan Formula E Jakarta di Indonesia ditayangkan di stasiun televisi swasta nasional. Sedangkan untuk sesi latihan dapat disaksikan melalui kanal YouTube ABB Formula E. Total ada 22 pembalap dari 11 tim yang akan berlaga di sirkuit Ancol. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan tim peserta Formula E berasal dari berbagai negara seperti Jerman, Inggris, Perancis, Monaco, Amerika Serikat, India, sampai dengan Cina. Selain itu, Formula E juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Katanya kalau bisa setiap minggu ada terus. Joko Widodo menginginkan ajang balap internasional dapat terus terlaksana di Indonesia. Terlebih sudah memiliki sejumlah lintasan balap bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika, sirkuit Sentul Bogor, dan Jakarta International E-Prix Circuit. Presiden juga memastikan pemerintahan bakal mendukung setiap kegiatan internasional yang digelar oleh pemerintah daerah, termasuk juga akan memberikan dukungan untuk seri kedua ajang balap mobil listrik Formula E di Indonesia. Yang lebih baik, kalau sebuah sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus, setiap tahun 10 kali, 15 kali akan lebih baik, ujar Jokowi.